Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Masih di misteri huru-hara akhir zaman. Saya Afi ditemani oleh Al-Mukarram Ustadz Dede. Al-Mukarram. Al-Mukarram. Insya Allah Al-Mukarram lah ya. Amin, amin. Oke, ya. 35 menit ke depan kita akan bahas tentang misteri huru-hara akhir zaman. Alhamdulillah Ustadz Dede yang selalu ceria sudah lewat ya 40 harinya ya. Ya, dikit lagi, Pak. Oh, dikit lagi sudah menghitung apa itu sepermi katanya. Iya. Ya, ya, tapi sehat ya. Alhamdulillah. Enggak diimpus lagi. Enggak lah. Gitu ya. Nah, Ustadz Dede ya perlu kita ketahui ada yang bertanya, Ustadz fokus kepada kajian akhir zaman katanya. Gitu ya. Terus saya bilang kita ini kalau mengumpulkan materi ini nggak sembarangan ya, butuh dikaji dulu, dicermati dulu, gitu kan? Dan kita buka-buka kitabnya. Yang bertanya kitabnya kitab apa sih? Nah ini kitabnya ini, ya. Ya ini emang ada di tab, tapi bukan ChatGPT ya. Ini e-book yang ada di tab ya. Nah ini kitab asli. Ya, kenapa kita merujuk kepada kitab aslinya? Karena lebih terjamin, ya, lebih terjamin apa namanya keasliannya, begitu ya. Nah, yang bertanggung jawabnya pengarangnya ada, itu kan, dan bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Ya intinya kan begitu ya. Oke, nanti kalau misalnya kita nanya kepada ChatGPT kan itu oleh para ulama kan diharamkan, udah jelas. Bahkan MUI saja udah mengharamkan kan, NU sudah mengharamkan bertanya urusan agama, ya apalagi usul din ini jangan kepada ChatGPT, ya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Nah oleh karena itu waktunya tidak sembarangan, kita jadi harus kita buka kitab dulu, ya. Nah di antara sela-sela itu kami memberikan tayangan tentang masalah tauhid dan kesyirikan supaya pendengar di rumah itu bisa memahami makna syirik, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz Dede. Apa yang akan kita bahas nih? Ya, kita lanjutkan yang kemarin, Pak. Kita lanjutkan yang kemarin tentang masih dari seputar kemunculan Sofyani ya. Tentang Sofyani. Kan diawali dengan gempa bumi itu ya. Oh iya, betul. Sebab Sofyani ini masih menarik ya pembahasannya itu kan. Masih panjang, Pak. Masih panjang ya. Oke, silakan Ustadz Dede. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Pida selaku host atau pemandu acara huru-hara akhir zaman yang sudah tak asing lagi nih ciri khas beliau sampai terkenal ke Malaysia loh. Ya kita sapa juga nih yang di Indonesia ya, utamanya saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke lah pokoknya. Iya, betul. Dari Kalimantan, dari Sumatera semua lah, Jawa Barat semua ya.
dari Singapura, dari Malaysia juga, semuanya lah pokoknya di KUM. Dan yang saya hormati juga pada para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Yang Rabbal mana Alamin. memang kita hidup di akhir zaman nih Pak ya. Iya, betul. Banyak fitnah ini, sungguh luar biasa lah. Fitnah akhir Iya. zaman sungguh luar biasa. Hmm. Tapi yang penting kita selalu berdoa. Kalau kita difitnah nggak apa-apa Pak, Nggak apa-apa, Tambah biarkan saja. nambah pahala. Tapi kalau misalnya kita yang minta ya itu janganlah. Janganlah, karena itu perbuatan yang tercela ya. Dan kita pun di sini berbicara tentang Sufiani sebenarnya ya untuk teman-teman itu di luar untuk mencari tahu ya Pak ya. Betul. Karena memang yang saya bacakan kitab, tapi kok bisa fakta dengan keadaan sekarang gitu. Betul. Artinya bukan istilahnya kita itu tuh si Anu gitu Nah, kan. Karena kan bukan. ini hanya berbicara kitab Nah, dengan keadaan yang sekarang terjadi itu Nah, aja. Selebihnya Ibaratnya kita mengumpulkan puzzle-puzzle ya. ya, ya. Ya, nanti puncaknya itu ada ketika penenggelaman di Baida. Iya, iya. Nah, gitu. Puncaknya. Oke. Ya, itu puncaknya tuh. Mm-mm. Sebelum saya lanjut kepada pembahasan kitab ini, perlu diketahui kitab ini kitab namanya Al-Isaah li Asroti Sa'ah, Pak. Ya, betul. Karangan saya Muhammad bin Rasul Al-Barjanji Al-Husaini. Al-Barjanji Al-Husaini. Ya, As-Safi'i madhabnya. Oh, mazhab Asy-Syafi'i. Cuman durian Nabi beliau. Oh, jurah Nabi. Kan Al-Husaini. Oh lah, iya betul betul Al-Husaini ya. Iya, Dari Al-Husaini. Husain ya. Ya, tapi madhabnya As-Safi'i. Nah, Ya, jadi teman-teman boleh ya. Boleh dilihat nanti kitabnya Al-Isaah li Asroti Sa'ah. Kemudian terkait kemarin yang saya bahas mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ternyata bukan dari Bani Tamim. saya kurang teliti waktu itu ya. Ya namanya juga manusia Pak ya. Betul. Tapi Tamimnya sama Tamim. Tamim. Cuman kalau Abu Bakar Siddiq itu Tamim bin Murrah Al-Quraisy gitu. Oh. Tapi kalau Bani Tamim yang disabdakan oleh Nabi yang akan keras melawan Dajjal itu Tamim bin Mur bin Ud ya. Itu dari Nabi Ismail itu. Sebentar, Ustaz Dede ini. Masalah Bani Tamim. Bani Tamim itu satu kabilah Ya. atau perorangan? Jadi Bani Tamim ini Hmm. kan kalau terkait masalah hadis tentang Bani Tamim ya, Bani Tamim ini banyak. Oh. Cuman nanti ini kan kata Nabi, Bani Tamim itu adalah orang-orang yang akan keras melawan Dajjal. Keturunan Tamim itu semua keturunan Tamim nih, Keturunan bin Tamim. Nur, yang ada di Irak, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Bahrain, yang ada di mana lagi? Maroko, Khorasan, itu semuanya yang akan keras melawan Dajjal. Akan keras melawan Dajjal. Jadi Tamim itu bukan perorangan ya. Bukan. Oh, nama saya Bani Tamim, bukan begitu ya. Oh. Cuman nanti yang akan menjadi panglima perangnya Imam Mahdi itu Tamimnya yang bergelar yang lakopnya itu namanya samarannya itu Su'aib bin Soleh. Oh, namanya Su'aib bin Soleh. Kalau mau mengaku perorangan namanya Su'aib bin Soleh. Nama samarannya itu. Samarannya yang akan menjadi panglimanya Perangnya Al-Mahdi. Ya, ya. Oke, Jadi, mulai paham jadi ya. kalau mau membahas Bani Tamim, jadi gini, ada pemuda Bani Tamim, ada Bani Tamim gitu Pak. Oh, gitu. Jadi ada beda. pemuda Bani Tamim, ada Bani Tamim. Karena gini, kata Nabi kan Bani Tamim ini kan akan yang paling keras melawan Dajjal. Sementara kalau pemuda Bani Tamim itu sebelum di dalam satu keterangan sebelum muncul Dajjal malah sudah wafat dulu. Sudah wafat dulu. Tapi Bani Tamim tetap banyak. Iya kan satu marga Iya, itu. betul. Nah, jadi saya bukan perorangan. jadi saya tegaskan lagi, ini ya kesalahan saya ya, karena memang manusia tempatnya salah kan. Jadi keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berarti bukan dari Bani Tamim bin Mur itu bukan. Jadi itu dari Tamim bin Murrah Al-Quraisy itu mah. Jadi dari suku Quraisy itu mah. Oke, paham. Ya. Ya. Mari kita lanjutkan Pak ya. Ya, Jadi silakan. masih di dalam kitab Al-Isaah li Asroti Sa'ah. Pengarangnya tadi udah disebutkan, halamannya 185 Pak. 185. Ya, Oke, nanti, kita buka. Bolehlah untuk dicari. Cari tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kajian yang kemarin kita membahas Sufyani ini ketika muncul tenar di bulan Rajab, dia akan diawali dengan yang namanya gempa dulu di Damaskus ya, yang sampai mengakibatkan masjid-masjid yang ada di Harosta itu mengalami
kehancuran. Nah, ini Pak. Oh ya, oke, ini benar. Ya, Udah ketemu Pak ya? udah ketemu. Silakan. Nah, masih ke bawah lah. Nah. Masih ke bawah ya, ini masih banyak ini. Nah. Summa yahruju. Nah, setelah Sufyani itu muncul, ya tenar di bulan Rajab, wa huruju min Rajab kan? Betul. Kemudian inkilabun itu dengan bin kilabin dengan jalan mengkudeta kalau di dalam kitab nih ya. Betul. Nah, summa yahruju kemudian akan muncul nih Pak nih. Betul. Siapa al-abqa'u adalah kelompok abqa. Kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda yang berlakob abqa. Jadi abqa ini bukan nama asli juga. Bukan nama asli juga. Ya, jadi akan ada sekelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda yang nanti nama samarannya abqa. Nah, jadi abqa ini sebenarnya untuk bisa dikatakan juga ciri fisik juga. Karena di sini katakan abqa itu adalah sahibul bayad yang mempunyai warna putih yang bercampur gitu. Iya. Mungkin kulitnya yang campuran lah, agak putih, agak gimana, agak belang lah. Agak belang ya. Agak Di sini belang. adalah wal abqa. Iya, abqa itu. Ya, gitu. Bisa juga dalam rambutnya gitu. Nah, yang jelas itu ada cirinya seperti itulah. Nah, cuma nanti munculnya di mana dia nanti ada. Wal asom. Nah, kemudian wal ashabu dan kemudian akan muncul juga kelompok yang dinamakan pemimpinnya itu al ashabu. Nah, kalau al ashab ini tuh cirinya sohibul bayadi yang mempunyai ciri itu putih al musarrobu bifumrotin aus sakorotin. Jadi mempunyai ciri putih tapi kemerah-merahan dengan campur merah atau kuning. Jadi putih, ada merah, kuning. Itu ashab itu. Oh, begitu. Ashab. Nah, jadi ada cirinya nanti. Ada cirinya ya. Mungkin bisa jadi di panjinya, bisa jadi juga atau istilahnya orangnya memang itu. Tapi ini yang dimaksud orangnya sih. Iya, mungkin juga rambutnya itu agak merah gitu. Ya. Tapi orangnya putih gitu. Merahnya tapi kekuning-kuningan gitu. Itu disebut ashab itu. Ashab ya. Ashab. Tadi adalah apa? Yang pertama abqa, yang kedua ashab. Ini siapa lagi Ustadz Dede ya? Banyak ya. Ini Bani Tamim aja, Su'aib bin Soleh aja belum kita temukan ini. Oke lah kalau yang lain Sofyani. Ya kita hubungkan dengan sekarang munculnya Jolani yang persis sama lah sama dengan apa yang ada dalam kitab. Terus munculnya Hasimi. Ya, itu kan dengan panji hitamnya. Nah, ini ada juga nama Hasimi pemimpin ISIS. Nah, ini jangan salah, kita tidak mengajak kepada kelompok-kelompok ini hanya menerangkan. Dia menerang kitab sesuai dengan fakta. Ternyata ada sekelompok panji hitam yang dipimpin oleh Al-Hasimi. Tapi kan, panji hitam banyak loh Pak. Ya kan istilahnya kan itu panji hitam. Kalau saya mengatakan itu panji kuning berarti saya buta warna dong. Ya betul. Al-Ashab juga itu panjinya hitam loh. Hitam juga. Nah ini makanya ini kan penuh dengan teka-teki, misteri namanya. Cuman kemunculan mereka itu membuka jalan bagi kekuasaan Imam Mahdi. Gitu. Betul. Gitu. Membuka jalan aja gitu. Nah, fokus kita kepada munculnya Al-Mahdi. Ini hanya permulaan pembuka jalan yang mereka itu akan muncul untuk membuka jalan kekuasaan Al-Mahdi. Ya, karena munculnya mereka ini berarti pertanda Al-Mahdi sudah ada kan begitu ya. Muncul dan dohir. Nah, ini permulaan untuk dohir di Mekah ini itu diawali dengan kisah bukan kisah ya, artinya kejadian seperti ini dulu akan muncul sosok-sosok gitu kan yang dikatakan Al-Hasimi, dikatakan Al-Ashab gitu. Nah, nanti kalau Bani Tamim itu akan membantu Al-Hasimi itu kalau dalam keterangan. Nah, gitu ya. Makin banyak nih nama-nama yang kita ini belum tahu nih. Iya. Ini memang ini kan fitnah akhir zaman itu kan diawali di fitnah Palestina dan akan berkembang banyak. Kalau kali ini kan berkembangnya itu di Sam, itu negeri Sam. Ya memang mungkin ya orang di sana itu tahu mana Al-Ashab ini. Ya betul. Kalau kita kan di sini kan hanya lewat kitab kan. Itu Al-Ashab itu dari mana itu? Ya nanti di sini dibaca. Oke. Ya, ada ini. Kemudian mana tadi? Payahruju Sufyani. Summa yahruju al-abqa wal ashabu payahruju Sufyani. Ya. Kemudian muncullah siapa Sufyani minasyam. Kalau Sufyani itu munculnya kan jelas dari Sam ya, dari Damaskus itu. Betul. Wal abqa'u adapun abqa, pemuda abqa ini, nah kelompok abqa ini min Misra dari negara Mesir. Dari negara Mesir.
Ya, kalau Akom Mesir, ini Mesir. dari negara Oke, Mesir. dari Mesir ya. Ya, ya. Hmm. Ya nanti siapa kelompok Islam itu yang ada di Mesir apa aja gitu. Apa saja. Oke. Iya gitu. Kalau kita merujuk ke sini yang ada di Mesir itu, ya. Nah, kita supaya tahu lah peta Iya, geografisnya ya, Iya, iya. gitu kan. Geopolitiknya di Mesir. Ada Ikhwanul Muslimin. Yang di Mesir itu. Nah, selain Ikhwanul Muslimin ada kelompok lain seperti Jamaah Islamiyah, Ya, Al-Gama Al-Islamiyah, ya. Al-Takfir wal Al-Hijrah dari Egypt, ya. Ya, Egyptian Islamic Jihad. Nah, terus ada dari Sinai. Begitu. Nah, ini banyak ini. Cuman cirinya tadi putih tapi bercampur-campur. Putih tapi bercampur-campur. Itu Pemimpinnya. pemimpinnya saja. Nah, mungkin dari kulitnya, Mm-mm. mungkin juga istilahnya dari rambutnya lagi. Waduh, harus kemana cari itu Pak Dede? Harus pergi ke sana nih kita ini. kan Al-Abu itu kan cuma nama samarannya. Oh iya iya. Cuma nama Ya. samarannya. Oke lah, semakin ada lagi teka-teki yang berikutnya ini. Harus Jadi, dipecahkan Pak ya. saya perasaan puzzle-nya tinggal Bani Tamim, gak tahunya. Masih ada ya. Masih banyak ya, Nah. semakin penasaran. Oke. Wal ashabu, kemudian ada pun pemuda ashab dengan kelompoknya itu yang dipimpin oleh pemuda ashab, itu munculnya itu minal jaziroti dari pulau, jazirotil arabi, yakni dari pulau Arab, ya. Tapi la jaziroti ibni Umar, bukan dari pulaunya putra Umar. Kalau jazirah putra Umar kan di Turki. Ya, Nah, betul. berarti ini bukan dari Turki nih ashab ini, yang jelas dari masih bangsa Arab. Bangsa Dari Arab. jazirah Arab tapi bukan dari Turki. Bukan dari Turki, oke. Bukan dari jazirah Turki, bukan. Nah, jadi masih masuk ke Arab ya, mungkin juga dari Yordania, mungkin ini ya. Mungkin juga dari apa namanya Irak, Iya, iya. mungkin juga dari apa ya? Ya dari Arab Saudi juga mungkin juga Mungkin, kelompok mungkin. inilah, kelompok Ya. ini. Atau dari Yaman itu. Ya, ya. Itu kan jazirah Arab juga. Iya, betul, betul. Bangsa Yaman ya. Nah, itu deh ashab. Hmm. Tapi pulau ini pulau yang istilahnya sebutnya ya seperti Arab lah. Orang-orang itu. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi. Satu lagi ada lagi. Ada lagi satu lagi nih. Selesai ini. Ya. Hmm. Wayah ruju dan muncul siapa al-a'raju al-kindi. Nah, a'raj al-kindi ini. Hmm. Nah, al-a'raju itu adalah seorang pemuda yang agak pincang. Punten nih Pak ya. Agak pincang berjalannya. Al-kindi seorang yang dinasabkan kepada Al-Kindi itu apa namanya? Kalau nggak salah sih sahabat Nabi ya, yang namanya itu Al-Jalil Al-Miqdad bin Umar Al-Kindi itu. Jadi silsilahnya ke Al-Kindi itu. Al-Jalil Al-Miqdad bin Umar Al-Kindi. Nah ini jadi dia itu adalah keturunan dari itu gitu. Nasabnya itu. Masabnya. Nah, Al-A'raj gitu. Al-A'raj. Bil Maghrib munculnya itu Al-A'raj Al-Kindi ini munculnya dari Maroko. Dari Maroko. Tapi di kitab lain dari Afrika. Afrika kan banyak Afrika ini. Iya. Berarti orang-orangnya ya seperti itulah. Ya agak hitam-hitam lah, ya kan? Ya, seperti Iya, Somalia. Iya. Ya, begitu ya. Ada yang bilang dari Maroko, ada juga bilang dari Afrika itu. Afrika ya. Oke. Ya. Nah, ketika muncul sosok yang dinamakan A'rajul Kindi ini dari Afrika ini, wayadumu akan lama nih al-qitalu peperangan bainahum antara mereka sanatan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Peperangan. Ya, jadi gini, kalau di kitab yang lain, ini A'raj Kindi ini seorang pemuda yang kalau di kitab yang lain itu sebenarnya bukan pincang, cuman memakai tongkat itu. Oh, memakai tongkat. Ya. Oke. Ada ulama yang mutahirin masuknya mengartikan bahwa itu tuh adalah apa namanya panglima perangnya Amerika katanya, karena suatu waktu dia pernah memakai tongkat. Oh, begitu. ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang pertama semacam Ya, itu. Nanti Oke. itu ada di kitabnya, Pak. Ya, bebas lah Nanti itu saya mah. carilah kitabnya. Cari aja. Ya. Nanti saya bisa carilah. Ya, cuman saya lupa itu di kitab Bapak, tapi insya Allah ada. Udah saya simpan juga gitu. Nah, tapi yang jelas kalau di sini dia kitab Al-Isyah ini dikatakan dari Afrika. Dari Afrika. Dari Afrika. Ya. Nah, dia itu muncul A'raj Al-Kindi ini muncul, dia itu berperang dengan musuh-musuhnya nih selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun.
Dan Sufyani juga berperang juga. Sufyani juga Perang dengan Al-Aqab dan Al-Ashab. Al-Aqab dengan Al-Ashab. Ya. Sufyani itu. Ya, kalau di sisi lain kemunculannya A'raj Al-Kindi ini berperang dengan musuh-musuhnya, dia selama 1 tahun Di Afrika. Ya, wallahu alam ya perangnya di mana ya? Oh, nggak tahu. Bisa juga di Sudan gitu bisa. kan. Oke. Gitu kan. Bisa juga di daerah mana gitu. Tapi dia itu nah, A'raj Al-Kindi ini sebenarnya orang yang akan membantu siapa namanya Sufyani juga. Akan membantu Sufyani juga. Iya. Cuman ketika dia muncul itu dia itu berperang dengan musuh-musuhnya itu selama 1 tahun dan dia mengalahkan musuh-musuhnya. Nanti setelah dia mengalahkan musuhnya dia akan bergabung dengan Sufyani gitu Pak. Dengan Sufyani. Oke. Gitu. Nah, pokoknya kemunculannya seperti itulah dia itunya. Tapi sebagian ulama berpendapat itu adalah panglima perangnya Amerika katanya A'raj Kindi ini. Oh, yang begitu. pernah menyerang Afghanistan katanya. Oh. Invasi ke Afghanistan itu. Ya coba aja apakah nyampe 1 tahun itu perangnya, coba aja. Ya. Ini dalam satu kitab, tapi nanti saya buktikan lah ada ini kitabnya. Ada. Tapi nggak sekarang. Supaya sekarang. jadi apa, Kang? Makin rame lah, makin penasaran, makin rame kesananya. Iya. Oke. Cuman silsilahnya itu ke Al-Kindi tadi, gitu. Oke. Kemudian Tadi Sufyani berperang dengan Al-Aqab dan Al-Ashab. Al-Aqab dengan Al-Ashab. Setelah dia muncul dengan mengkudeta di bulan Rajab, dia akan berperang dengan kelompok yang bernama Al-Aqab dan Al-Ashab. Oh, begitu. Gitu. Yang Al-Ashab dari Mesir, Al-Aqab dari Jazirah Arab, dari Pulau Arab, tapi bukan dari Turki, bukan dari Turki. bukan dari Jazirahnya Ibnu Ubar, bukan. Oke. Ya. Ini kan menurut pengarang ya, Pengarang, adalah Durian Nabi juga ini. Nah, tapi selama 1 tahun A'raj Al-Kindi berperang dengan musuh-musuhnya, dia menang. Ternyata Sufyani juga menang, mengalahkan Al-Aqab dan Al-Ashab. Oh, itu menang, Sufyani juga menang. Iya. Waduh. Sufyani juga menang. Menang Nah, juga dua-duanya ya. setelah menang, di sini dikatakan wa yaglibu Sufyani alal abqa wal ashab. Nah, jadi Sufyani itu mengalahkan kelompok yang dipimpin oleh pemuda yang samarannya itu namanya al-abqa dan al-ashab. Nah, kemudian wa yasiru sahibul maghribi, akan berangkat siapa sahibul maghribi, penguasa Maroko itu, penguasa Afrika itu. Di kitab lain Maroko, di sini Afrika. Yang dipimpin oleh A'raj Al-Kindi ini. Dari Maroko ya. Dari dari Afrika kalau di Afrika. Ya, Maroko ini, kan, ya. Maroko Afrika. Oh itu. Oh gitu. Emang Maroko kan Afrika. Oh gitu. Iya. Biar malu Pak wong besok. Maroko itu Afrika bagian utara. Oh gitu. Bagian utara. Di Afrika bagian Tapi utara. orang-orangnya gimana? Apakah putih atau gimana kalau Maroko? Orang Maroko itu ya, orang Maroko ini kalau kita lihat ya di petanya ya, itu kan bagaimana postur orang Maroko ya. Disebutkan di sini orang Maroko ini agak keputih-putihan. Nah, Tapi enggak kan kalau identiknya orang Afrika kan hitam. iya. Nah, kalau ini agak kebarat-baratan lah. Nah. Tapi sebut barat banget enggak lah kulitnya ya. Iya. Nah, tapi agak putih-putih gitulah, bersih ya begitu. Dan cantik-cantik loh. Oh gitu Pak. Maroko itu. Oh gitu. Kalau misalnya ada lalar tuh, Oh gitu. hinggap di kulitnya terpreset. Kang Rudi mau? Iya, ini Afrika nih. Aduh, ya oke, Maroko. Ya. Nah, Hmm. cuman sebagian ulama berkata itu tuh kalau kelompoknya tuh nggak harus dari Maroko, sebenarnya pemudanya itu aslinya dari Maroko gitu, dari Afrika itu. Sama seperti Al-Abqa itu, dia itu pemimpin pasukan kelompok yang dipimpin oleh Al-Abqa. Al-Abqa-nya itu dari dari Mesir gitu. Cuman ya kelompoknya nggak harus dari Mesir. Oh, nggak harus dari Mesir, maksudnya dari berbagai negara juga nggak masalah begitu ya. Iya, contohnya kan seperti tadi yang berpendapat bahwa A'raj Al-Kindi itu ada katanya panglima perangnya Amerika katanya, gitu kan, yang menginvasi Afghanistan itu waktu tahun berapa tuh? A'raj Al-Kindi, oke. Kemarin lah, belum lama ya. Itu kan bukan dari Afrika kan? Bukan. Gitu. Cuman orangnya tuh aslinya dari situ gitu. Oke. Kan kadang kan dia aslinya dari mana, tapi jadi presidennya di mana gitu kan? Bisa seperti itu kan? Nah, kemudian setelah A'raj Al-Kindi mengalahkan musuh-musuhnya selama 1 tahun, nah
Fayasiru sahibul maghrib fayaktulu rijala. Dia itu akan banyak membunuh, membunuh musuhnya itu ar-rijala. Apa? Fayaktulu maka membunuh atau membantai itu sahibul maghrib atau si Aroj al-Kindi ini kepada lelaki-lelaki musuhnya. Tetapi Sabi Anissa dia menahan para wanitanya. Oh. Jadi yang wanita tuh nggak dibunuh tapi ditahan gitu. Ditahan. Jadi ini tahanan. Tahanan. Oke. Nah, setelah dia selama 1 tahun mengalahkan musuhnya dengan banyak membantai yang laki-lakinya, tapi yang wanitanya ditahan oleh dia, itu kan. Kemudian Sumayarja hatta yanjila al-jazirata. Kemudian dia akan berbalik hatta yanjila sehingga dia akan menepati al-jazirata kepada suatu pulau atau jazirah yang dimaksud bangsa Arab ya. Dia itu menuju ila Sufyani kepada Sufyani. Oh, bergabung dengan Sufyani ya. Yang mana Sufyani ini ala Qaisin lagi berperang dengan suku Qais. Suku Qais. Nah, jadi setelah dia Aroj al-Kindi ini mengalahkan musuhnya, banyak membantai lelaki, wanitanya ditahan. Nah, dia menuju Sufyani yang lagi berperang dengan suku Qais. Maksudnya ingin membantu lah gitu. Ingin membantu suku Qais. Ada nggak suku Qais, Pak? Ada suku Qais. Di mana itu? Ini suku Qais ini di antara dari Arabian Timur, Bahrain, Kuwait. Ya, ini 2 kelompok suku Arab besar, Al-Qais Ailan. Ya. Konfederasi suku utama di utara Arab seperti Bani Hawazin, Bani Amir, Bani Thaqif. Nah, dan Abdul Al-Qais suku Arab dari Arabian Timur, Bahrain dan Kuwait. Iya. Ini ya intinya dari Arab lah. Ya. Oke. Bangsa Arab ya. Bangsa Arab. Suku Qais. Cuman ya tinggalnya di mana? Cuman orang itu kebanyakan suku Qais. Ya. Gitu kan? Nah, kemudian wa yadharu Sufyani ala Qais, tetapi Sufyani ini akan mengalahkan suku Qais. Kalah suku Qais itu. Oh, iya. Wa yajuju ma jama'u, bahkan Sufyani itu akan memperoleh apa-apa yang sudah dikumpulkan oleh suku Qais itu minal amwali, daripada harta. Jadi harta suku Qais itu akan dirampas oleh Sufyani karena suku Qais kan dikalahkan. Ya. Maka wa yadharu ala royati salasa. Sufyani ini mengalahkan 3 bendera, 3 panji. Begitu. Setelah dia mengkudeta nih, muncul tenar di bulan Rajab, dia akan mengalahkan 3 panji. Pertama panji Al-Aqab, kedua panji Al-Ashab, ketiga panji suku Qais. Panji suku Qais. Kalah semua tuh oleh Sufyani. Oleh Sufyani ya. Oh, hebat juga Sufyani. Ya, hebat ya. Tapi makin penasaran siapa mereka ini nih. Karena kan di Timur Tengah ini banyak suku kelompok-kelompok Pak ya. Ya, geopolitik di Timur Tengah ini apalagi di Suriah ini kan banyak kelompoknya. Iya. Jadi kalau kita apalkan satu-satu itu nggak bisa. Sekarang kan di YouTube ramai juga nih, ada kelompok yang namanya Al-Sabab itu. Ya, Al-Sabab di Somalia. Ya, yang sekarang lagi berperang dengan Israel juga kan. Ya. Saya dulu nggak ngerti ini kan. Ini kan Somalia ini ya, Al-Sabab ini kan jauh dengan Israel gitu kan. Iya. Tapi baru ini saya mulai mengerti kenapa Al-Sabab ini akhirnya berperang dengan Israel. Ya. Karena Israel itu menyetujui kemerdekaan Somaliland. Gitu. Nah, jadi Somaliland ini bagian dari Somalia yang memisahkan diri. Orang lain nggak menyetujui kemerdekaan Somaliland, Israel malah menyetujui. Karena apa? Di seberang lautan hanya dengan jarak 250 km itu ada Yaman. Jadi supaya menjadi pangkalan Israel untuk menyerang kepada Yaman. Begitu. Nah, mungkin saja nanti Al-Sabab ini akan berperang dengan Israel, yaitu di Somaliland. Ya, kita nggak tahu ya. Oke lah, yang penting si Israelnya nggak deketin aja lah gitu kan. Iya. Oke. Ya, mungkin juga Al-Asab itu adalah Al-Sabab. Nggak ngerti lah. Saya juga. Wallahu alam. Cari gitu aja lah kan. pemirsa. Saya kan cari hanya membaca aja gitu di kan. kitab. Bukan kita memberikan paham-paham Al-Sabab. Enggak, ini menerangkan. Ini. Tapi luar biasa ya, Israel itu berani aja dengan siapa ya? Ya iya. Kan itu yang mendukung
Sufyan ini di antaranya itu kan benderanya terikat, tapi nggak betul. pernah menang itu. Nah, ketika kita menerangkan Israel, itu Abu Fida dengan Ustadz Dedek menerangkan paham Israel, kan nggak begitu. Ini menerangkan namanya. Iya. Ya ini Menerangkan kitab, Menerangkan cuman kitab. sesuai dengan fakta aja gitu. ya inilah kalau orang yang agak dengki begini jadinya ya. Tuduh gak karuan begitu ya. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian sampai mana tadi, Pak? Itu tadi mungkin al-sabab itu Jadi terkalahkan antara siapa tadi? Sufyan itu mengalahkan Al-Ashab. 3 bendera ya. Mm-mm. Mengalahkan 3 bendera. Nah, kemudian al-abqa tanbih. Tanbih ini adalah peringatan ya. Iya. Apa namanya ya? Pokoknya peringatan lah. Kalau kata Sunda ini pangeling-eling gitu, Pak. Pangeling-eling ya. Tahu nggak ya pangeling-eling ya? Tahu. Orang Israel nggak tahu ya. Nggak tahu pangeling-eling diingatkan. Pengingat lah, Pengingat lah begitu. Al-abqa wal ashab wal a'rad wal mansur wal haris wal mahdi sifatun. Itu adalah sifat sebenarnya. Al-qabun dan laqab. Kalau ashab dan abqa itu sifat. Oke. Tapi kalau apa namanya al-mahdi itu laqab itu. Laqab al-mahdi itu ya. Bukan nama la sima'a lahu, bukan nama asli, bukan. Bukan, tapi laqab ya. Falyu'lam, maka ketahuilah itu. Jadi kenapa harus seperti ini supaya nggak tertipu umat manusia itu. Betul. Wah, apa namanya Sufyani ini misalnya harus Sufyani ini, ya orang nggak mau lah jadi dikasih nama Sufyani Nggak kan. mau. Gitu. Gitu. Misalnya Bayi Tamim ini harus Sa'id bin Soleh, saya ganti Sa'id bin Soleh kan. Itu kan makanya itu hanya samaran aja. Sama saja. Misalnya namanya Dajjal. Wah, kan nggak mungkin namanya Dajjal kan? Iya. Nah, kalau namanya Dajjal, orang nanti akan tahu, Dajjal. Nggak nipu dong kalau begitu. Iya. Oke. Al-Mahdi. Namanya bukan Al-Mahdi. Iya. Tapi bisa saja nama yang lain ya. Itu kan laqab itu. Al-Mahdi itu laqab itu. Ya, kalau Bani Tamim itu keturunan. Ya, jadi dalam Bani Tamim itu ada Su'aib bin Soleh. Soleh. Su'aib bin Soleh itu bisa juga sifat itu. Sifat. Tapi kalau mengaku Bani Tamim ya salah, karena Bani Tamim itu adalah suku, Iya. bukan perorangan. Bukan banyak itu. Banyak kan, menyebar. Bani namanya juga. Kan itu ada Bani Tamim itu satu kabilah yang memang nenek moyangnya itu Tamir bin Mur itu orang Irak kan. Orang Irak gitu kan. Sebelum Islam muncul memang itu ahli perang, dia kemana-mana tukang perang, banyak berperang kan. Cuman menyebar yang paling besar jadi daerah Arab juga banyak itu. Yang jelas bukan orang Purwakarta atau orang Cikampek, nggak mungkin ya, karena Arabnya di sana, di mana? Di Timur Tengah kan ya. Bukan Arab Purwakarta atau ini, bukan. Gitu. Jadi itu banyak lah. Banyak. Jadi begitu. Bani Tamim itu memang kenapa Haris Nabi mengatakan paling keras melawan Dajjal. Itu Bani Tamimnya, bukan pemuda Bani Tamim. Bukan. Bani Tamimnya artinya semua keturunan Tamim bin Mur itu yang paling keras melawan Dajjal. Ya. Jadi gini Pak, ini sebenarnya saya nggak mau langsung cerita, cuman gini, kenapa ada Haris Nabi mengatakan bahwa ini nanti saya cari ya teks Arabnya, cuman ini sepintas saja untuk pengingat aja doang. Dajjal itu nggak mau masuk ke Madinah dan Makkah itu. Betul. Itu ada hadisnya. Ya, di antaranya kan udah tahu semua itu. Didoakan pertama oleh Nabi juga dan oleh Nabi Ibrahim juga pernah didoakan kan, itu 2 kota suci. Tapi alasannya bukan hanya itu sebenarnya. Apa itu? Alasannya itu ternyata bukan hanya suci juga alasannya, karena kalau misalnya alasannya hanya suci ya Palestina juga kota suci juga. Tapi kan bisa dimasuki kan. Ternyata ya teman-teman bolehlah. Ternyata di Madinah dan di Mekah itu banyak Bani Tamim. Banyak keturunan Tamim. Banyak keturunan Tamim. Keturunan Tamim di situ. Iya, sehingga Dajjal itu enggak. enggak, karena ada yang memusuhi keras banget terhadap Dajjal. Dan memang suku Tamim ini orang-orang yang ahli berperang kan begitu ya. Jadi agak gentar. Nah, gentar. Ini hadisnya ini. Ya, laisa min baladin. Ya. Iya, itu ada ya. Kan? Ini hadisnya. Oke. Udah pada baca lah semuanya. Udah tahu itu. Udah tahu itu. Tapi nanti ini juga harus saya sampaikan yang kenapa sih Dajjal itu nggak mau berani masuk ke Madinah dan Mekah, bukan hanya itu 2 kota itu pernah didoakan Nabi saja, alasannya bukan hanya itu, tapi ada juga sebenarnya. Ada. Pertama memang itu karena udah didoakan oleh Nabi.
Tapi kan pada akhirnya kan Ya. Ka'bah kan bisa hancur juga kan? Artinya ada alasan lain kenapa Dajjal nggak mau masuk itu. Nah, ternyata di Madinah dan Makkah itu memang banyak Bani Tamim gitu kan. Ya. Tapi ada tapinya. Ini saya nggak mau bahas sekarang. Nah, ya nantilah. Nantilah, itu, Pak. Nanti. Tapi insya Allah nanti bahas ini, Pak. Oke, gitu kan. Kalau di sini kecuali di sana ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Ya di Palestina banyak juga. Lebih banyak malaikat ya. Banyak. Benar. Betul. Tapi tetap bisa masuk. Iya. Tapi ada alasan lainnya itu. Ada alasan lain sehingga Dajjal Ya. segan untuk masuk ke kota itu karena Iya. ada Banyak penghalangnya. Pertama Penghalangnya. didoakan oleh Nabi. Kedua ada tadi malaikat. Ketiga Bani ada Bani Tamim di kan dalam. menyebarkan banyak. Bani Tamim itu. Di Irak banyak juga itu. Masya Allah ya. Banyak itu di Irak. Mm-mm. Kemudian lanjut nih Pak. Oh, Ini lanjut. dulu dong Pak kopinya Pak. Oh ini ada kebab ini kebab. Kemarin pisang goreng. Oh, nanti pisang goreng sekarang ini ada kebab. Nanti minggu depan daging onta ya. Oh, kebuli kita nanti. Kita pesan ke Pak Rudi ya, gitu kan. Kebetulan kita lagi pesan sate marangi. Iya. Ya, oke, lanjutkan Ustaz Dede. Kemudian setelah Sufyan yang mengalahkan 3 bendera yang Al-Aqab, Al-Asyab dan suku Qais, summa yuqatilu, kemudian akan saling berperang siapa At-Turku Warum, bangsa Turki dan Rum. Nah, Turki dan Rum. tapi ada tapinya. Yang dimaksud Turki di sini bukan negara Turki, bukan. Bangsa Turki. Iya, suku Tur. Oh, suku Turk. Oh, begitu Iya. makanya. Suku Tur itu yang disebut juga dengan Bani Konturoh. Suku Tur itu kebanyakan kan di Asia Tengah. Bani Kuntur. Iya, kebanyakan di Asia Tengah, Pak. Ya, kalau saya Cina itu kan suku Tur tuh. Suku Turki itu suku Turk. Nah, kemudian Mongol, jadi sebagian ulama berpendapat Mongol itu bukan, tapi ada yang berpendapat itu adalah suku Turk. Rusia termasuk Oh, begitu. bangsa Turk gitu. Ya, jadi hadis yang menyebutkan At-Turk itu bukan negara Turki, bukan. Nah, gitu. Saya coba aja nanti Bapak cari-cari itu suku Turk itu termasuknya apa saja, ada kan? Ya, berasal dari Asia Tengah katanya. Ya, Ya, dan kini tersebar luas. Mencakup penduduk negeri seperti Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ada juga Rusia, iya Rusia. ya, Tatar, Baskir, dan Tiongkok. Uighur. 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 Ya, Uighur. Ah, benar. Iya. Ya. Nah, suku Turk itu akan berperang dengan bangsa Rum. Akan berperang dengan bangsa Rum. Rum itu berarti apa ya kalau kita sekarang? Rum itu. Ya, Rusia? ya, bukan Rusia. Rusia kan suku Turk. Oh iya. Rusia kan suku Turk. Rum itu apa? Amerika. Nah, Rum itu ya Amerika termasuk Termasuk Rum. terus Australia termasuk. Oh, kalau Rusia itu Persia ya. Bangsa Persia. Oke. Kalau Jerman termasuk Rum itu Jerman. Ya NATO itu sebagian Rum itu. Rum. Ya coba aja lah teman-teman untuk mencari tahu lah apa sih yang dimaksud dengan Rum itu kan kadang-kadang orang-orang itu berkata Rum itu Rusia gitu kan. Padahal yang dimaksud adalah ini pendapat saya kan ketika ada hadis menyebutkan At-Turku itu yang dimaksud suku Turk itu. Itu suku Turk. Ya termasuk Suria itu Rusia itu. Termasuk Rusia. Termasuk suku Turk gitu. Gitu. Oke. Nah, perangnya itu Bikir Kisia. Di Kirgisia ya. Di Kirgis apa itu? Apa nama Kirgis. tempat? Kirgis itu. Kirgisia. Jadi bangsa Turki ini dan Rum ini akan berperang di Kirgisia. Kirgisia. Oke, kita cari. Kirgisia. Di mana itu Kirgisia ini? Ada lagi nih. Ini belum selesai Bani Tamim. Ya. Maksudnya itu Kirgisia tempat perangnya. atau Cirkassia adalah sebutan untuk wilayah histori di Kaukasus Utara dekat Laut Hitam. Oh, di situ perangnya. Yang kini bagian dari Rusia. Oh gitu. Ya. Ya perangnya itu di situ. Oke. Ya. Kota kunonya Sirkiusum di Mesopotamia. Jadi bangsa Turk berperang dengan bangsa Rum gitu ya. Jadi nggak semua oh ini
Amerika ini Rum misalnya, Australia ini Rum, perang semua, enggak seperti itu. Maksudnya ada sekelompok bangsa Turk dan ada sekelompok bangsa Rum yang berperang gitu. Oh, Gitu. begitu. Atau ada juga yang berpendapat kalau Ustadz di apa namanya berpendapat bahwa Turki itu berperang dengan Rusia, katanya. Rum itu dimaknai Rusia, katanya gitu. Oh, begitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, gitu kan? Nah, coba aja. Jadi saya kalau ini ya melihat dari situ, jadi peperangan itu bukan hanya sebatas di Suriah saja ya. Ya kan hanya diawalinya dari situ, Dari situ Palestina. akhirnya merembet kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Itu kan permulaan Al-Mahdi akan menjadi imam itu seperti itu, Pak. Oh, Ini awalnya gitu. dengan huru-hara banyak. Nah, sekarang juga kan Rusia kan terlibat, Rusia kan. Betul. Ukraina. Itu kan mungkin juga Ukraina itu masuk dalam keterangan juga. Kalau kita mungkin terlibat gak ya? Ya kita terlibat ini. Perang opini. Tapi ya enggak lah. Enggak, kita masih jauh ya. Janganlah, jauh jangan kita. ini Nah. di sini itu apa namanya? Saya menegaskan kita menegaskan sekali lagi bukan untuk istilahnya apa ya? Membawa opini siapapun atau menggiring siapapun, tapi kita hanya membaca kitab dan kenapa bisa ada fakta yang sesuai dengan keadaan kitab gitu Ya, aja. betul. Selebihnya silakan pemirsa untuk mencari tahu gitu. Nah. Gitu kan? Kalau Pak Ustadz Abu Pida bilang ini, wah di dalam kitab ini Julani Supyani banget gitu kan. Nah, kalau saya pribadi kan ya wallahu alam lah. Ya, memang apa namanya? Ketika dibaca kitab dengan kenyataan ini memang sesuai gitu aja. Iya. Nah, makanya Jadi pemirsa peperangannya sebetulnya apinya itu dari Suriah ya. awalnya dari Palestina. Dari Palestina. Iya, awalnya menyebar Akhirnya ke Syria. menyebar kemana-mana. Iya. Itu akhir zaman. Iya. Oh, jadi peperangan itu bukan antara di Suriah saja, jadi menyebar ke yang tadi kan ke Kirgizia. Iya. Terus nyebar lagi ke tadi mana Afrika. Iya. bener. Ke Indonesia kan nyebar juga, cuman Indonesia kan perangnya perang Opini. ini kan Iya. sekarang rame ulama dengan ulama saling serang. Itu malah lebih ngeri menurut saya, Pak. Iya betul, karena ini kan luar biasa. Kan diawali fitnah Palestina itu kan di Palestina tuh. Zaman ini luar biasa, Masya Allah. Iya. Fitnah Palestina kan diawali kan? Yang mana itu pernah tahun berapa tuh kemarin oleh Hamas itu, Pak? Kan? Yang diawali oleh Hamas ke Israel juga gitu kan? Iya, ini untuk tidak lupa ya sesama Muslim kita apa namanya kita kan mendapat kabar duka katanya kan Abu Ubaidah ya. Beliau itu Wafat, ya itu syahid lah, mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan. Kita kan nggak tahu, Iya. nggak tahu urusannya, jangan Tapi sesama Muslim kan setidaknya harus kita mendoakan gitu saja. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya kan, betul, terima iman Islamnya. Karena kan sesama Muslim harus saling Saling mendoakan. mendoakan. Memang awalnya dari situ, Pak, antara Palestina itu Ya, menyebar ke Suriah kan, menyebar ke Suriah. Hebat ya. Bagaimana dari Palestina bisa menyebar kemana-mana peperangan itu? Akhir zaman seperti itu akan dialami oleh semua umat Muslim itu. Semuanya ya. Semua menyebar fitnah itu. Fitnah kan yang disebut fitnah itu bukan kita misalnya memfitnah orang misalnya, bukan seperti itu. Fitnah akhir zaman itu termasuk konflik, termasuk peperangan, termasuk kesengsaraan. Itu sebutnya fitnah akhir zaman. Yang ada di Sudan itu sebut fitnah akhir zaman. Ini apalagi Sudan nih sekarang ini ya. Benar Pak Rudi. Makin menyebarnya kemana-mana ini konflik ini. Ya, nah ini berarti menunggu kemunculannya sosok yang ditunggu-tunggu yaitu Al-Mahdi. Karena dialah yang akan bisa menyelesaikan urusan dunia Ini kan akan membuka jalan untuk dohir dan muncul itu beda. Muncul kan ya rujuk. Huruj kan muncul tuh. Nah, tapi ini itu untuk membuka dohirnya. Ya, artinya nanti di Mekah itu. Itu untuk membuka jalan Al-Mahdi di Baiat juga sebenarnya. Itu, Pak. Jadi kita hanya membahas sebuah kitab saja. Terserah itu pemirsa di rumah ya mencarilah referensi yang lain ya gitu kan. Ini hanya membuka saja gitu kan. Seperti misalnya kemunculannya seorang pemuda ya bernama Muhammad Qasim. Dia mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah 300 kali, bertemu dengan Allah melalui tabir di dalam mimpi sebanyak 500 kali. Nah, kita jangan menjudge, oh itu bohong. Kalau mengatakan dusta, silahkan buktikan. Kalau menyatakan benar, ya silahkan buktikan. Jadi bukan hanya sebatas saling menuduh, itu nggak boleh. Karena kita itu sama-sama makhluk Allah nih ya, Pak ya.
Ya, dan kita itu memang makhluk itu saling memberi pesan, saling memberi pesan. Dan ketika ada seseorang membawa pesan, siapapun gitu, ya kita telitinya pesannya itu. Nah, kalau misalnya ada yang mendustakan, ya biarkan saja. Karena dari dulu urusan dusta mendustakan, wah udah terjadi. Bayangkan, tahu kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Waduh, Hampir 1000 tahun kan? 950 tahun. Yang beriman cuma 11 orang, ya ada 13 orang. Sampai anaknya saja. Ya itu air bah sudah naik ke gunung. Ayo anakku, ikuti bapak. Tetap nggak percaya. Iya, yang Kan'an itu ya. Kan'an itu. Muncul Nabi siapa? Nabi Musa membelah lautan. Dianggapnya sihir. Nabi Isa muncul bisa menghidupkan orang yang mati. Membawa apa coba, Pak? Membawa apa coba? Ajaran apa? Apa itu? Tauhid kan? Oh iya, membawa ajaran tauhid semuanya. Memang utusan-utusnya membawa tauhid. Nabi Ibrahim dibakar, tetap gak beriman. Gak mempan kan? Gak mempan dibakar kan? Nah, tetap aja gak beriman. Memberantas syirik kan? Memberantas syirik itu apa lagi? Rasulullah membuktikan bulan terbelah, tetap aja gak percaya gimana pun juga. Tapi jangan lupa loh Pak, itu pesannya mimpinya Muhammad Qasim itu memberantas syirik itu. Ya betul, makanya kan tadi disebutkan. Selain kita mengkaji tentang bagaimana kondisi geopolitik itu kan akhir zaman misteri akhir zaman, kita juga membahas dalam channel kita tentang kesirikan-kesirikan yang ada di masyarakat. Begitu ya. Karena memang tugas kita ini ya saling mengingatkan. Pertama itu, kedua, siapapun yang merasa berilmu ya memang harus mengislahkan, bukan mengislamkan lagi karena udah Islam kan? Iya betul. Mengislahkan lagi. Mendakwahkan, mengajak kepada ajaran tauhid itu la ilaha illallah gitu ya. Kalau hanya cuma mendukung, saya mendukung Al-Mahdi tapi tauhid gak diperbaiki. Apa bedanya dengan Abu Thalib? Abu Thalib itu ngedukung Rasulullah loh. Iya. Sampai rela pamannya itu. Sampai rela menjadi tameng untuk Rasulullah. Tapi masuk surga enggak? Nggak masuk surga. Kenapa? Karena nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tauhid harus diutamakan ya, begitu ya. Silakan mau dukung Al-Mahdi, mau dukung Sopyani, mau dukung siapa aja, tauhid nomor 1. Yang mau dukung Sopyani? Siapa tahu ada yang dukung Sopyani ini, gitu kan? Nah, ya begitu ya. Janganlah, Sopyani itu pendendam lah. Jangan Sopyani itu. Ada nggak yang dukung Dajjal? Apanya? Yang dukung Dajjal ada nggak? Ya banyak lah. Banyak lah. Justru kan pasukan Dajjal itu lebih banyak. Betul. Daripada Al-Mahdi kan. Itu lebih banyak. Nah, saya mau tanya Dede. Kabar Muhammad Qasim di mana sekarang ya? Ya, wallahu alam Pak. Nggak ada ya? Nggak ada kabarnya lagi ya? Oke lah, kalau nggak ada nggak apa-apa lah. Ini waktunya Ustaz Dede nih. Waktunya sebentar lagi kita akan mengakhiri ini podcast kita untuk season hari ini, gitu kan? Kita nanti lanjutkan kepada season yang berikutnya. Itu masih sekitar pertempuran yang terjadi di mana bangsa Turk. Ya, itu kan. Nah, termasuk bahkan bangsa Kirgizia. Oke ya, itu kan. Nah, ini masih panjang ya. Nah, ada nggak kelanjutannya? Tapi jangan dibahas sekarang. Ya, supaya pemirsa di rumah ini penasaran. Apa lagi Ustaz Dede nih ya? Gitu. Itu baru sampai mana tadi? Ya, tadi baru Kirgizia. Bangsa Turk dan bangsa Rum berperang di Kirgizia. Ya, Kirgizia. Oke. Ya. Itu ya Pak ya. Sampai situ aja. Nanti. Ada lanjutannya nggak? Panjang, masih panjang Pak. Sampai nanti Al-Mahdi dibaiat itu. Sampai Al-Mahdi dibaiat. Jangan sekarang deh. Nanti bentar ya. Kita makan sate marangi dulu Ustaz Dede. Gitu. Karena ini udah hampir jam 5 ini. Nanti kita lanjutkan ya Ustaz Dede ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, kami sampaikan sekali lagi. Kami tidak menggiring kepada opini-opini yang lain. Kita hanya membahas. Ini ada kitab ya. Dan kitab ini silakan ditelaah lah, dikaji lagi ya, gitu kan. Nah, ini kitab memang bentuknya begini nih kitab ini. Nah, ini covernya begini. Nah, silakan ya, covernya begini, itu carilah di mana di pengarangnya jelas. Nah, pengarangnya jelas ya, begitu ya. Dia Rasul. Nah, karena kami tidak mau ya bertanya kepada ChatGPT dalam perkara usuluddin,
betul kan? Nah, karena dilarang oleh para ulama-ulama begitu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, gitu kan? Keberkahan buat kita semua, insya Allah. Semoga kita tetap di jalan yang lurus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.